Kembali di Trisurya Channel. Kali ini kita akan membahas terkait dengan beberapa pertanyaan dari rekan-rekan guru. Kompetensi apa yang perlu kita tingkatkan untuk melaksanakan pembelajaran blended learning yang nanti akan kita gunakan pada pembelajaran tahun depan. Mari kita simak. Kita tahu teman-teman, Maret 2020 kita pembelajaran dengan jarak jauh PJJ, siswa belajar secara daring di kelas online. Kendala salah satunya siswa mulai bosan karena kurang paham dalam menerima belajar melalui kelas online. 4 bulan yang lalu, pembelajaran kita laksanakan dengan sistem tatap muka terbatas. Siswa hadir tatap muka dengan jumlah siswa 50% dari total siswa. Sisanya siswa belajar di rumah melalui belajar kelas online. Kendala yang kita hadapi sebagai guru, Bapak Ibu guru, 2 kali memberikan materi di kelas dan memberikan pembelajaran jarak jauh bagi siswa yang tidak hadir di kelas. Inilah dilema yang kita hadapi. Dan banyak sekali yang menanyakan ketika nanti tahun ajaran baru kita akan menggunakan blended learning atau hybrid blended learning. Itu yang bagaimana? Dan kompetensi apa yang perlu kita siapkan untuk pembelajaran tersebut. Hybrid blended learning merupakan perpaduan antara pembelajaran daring dan pembelajaran tatap muka terbatas. Ini blended, jadi percampuran, pembelajaran percampuran. Percampuran yang bagaimana? Apa yang kita pelajari? Harus kita tingkatkan kompetensi untuk menghadapi hybrid blended learning ini. Supaya kita bisa menyampaikan pembelajaran ini ke siswa dengan interaktif dan menarik. Mari kita simak presentasi singkat ini. Kita telah melakukan tatap muka terbatas atau luring, dan kita telah melakukan pembelajaran jarak jauh daring. Kita kombinkan ini blended learning menjadi percampuran antara online learning, face-to-face learning. Pengertian dari blended learning menurut Mosa, blended learning adalah model pembelajaran yang menghubungkan 2 unsur utama, yaitu pembelajaran di kelas atau classroom lesson dengan online learning. Menurut Jared M. Charman, dalam tulisannya Blended Learning 5 Key Ingredient, inilah 5 kunci untuk kesuksesan dalam melaksanakan blended learning menurut Jared M. Charman. Kita akan ulas satu-satu aspek-aspek terkait dari blended learning ini, termasuk persiapan yang kompetensi apa yang perlu kita tingkatkan Bapak Ibu. Yang pertama, aspek pertama, live event. Pembelajaran langsung atau tatap muka, instruktur led instruktur. Secara sinkronis dalam waktu dan tempat yang sama, atau classroom, ataupun waktu sama tapi tempat berbeda, seperti virtual classroom. Kompetensi apa yang kita tingkatkan untuk menghadapi live event ini? Salah satunya, kita bisa menggunakan Google Classroom dan Google Meet. Kemudian pembelajaran interaktif menggunakan whiteboard virtual atau whiteboard.ev. Komponen-komponen inilah yang nanti akan kita bahas secara mendetail untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu dalam menghadapi blended learning. Kita cek aspek kedua. Aspek kedua, self-paced learning, yaitu mengkombinasikan dengan pembelajaran mandiri yang memungkinkan peserta belajar kapan saja, di mana saja, dengan menggunakan berbagai konten bahan ajar yang dirancang khusus untuk belajar mandiri, baik bersifat text-based maupun multi-based, seperti video, animasi, simulasi, gambar, audio, dan kombinasi.
Terus kompetensi apa yang perlu kita tingkatkan Bapak Ibu? Kita bisa memakai Google Drive. Kita optimalkan kemampuan kita bagaimana Google Drive. Menyimpan file, mengupload video. Kemudian kita optimalkan juga kemampuan kita tentang Google Suite. Bagaimana membuat bahan ajar yang interaktif melalui Google Drive dan Google Suite. Nanti ini kita pelajari untuk meningkatkan kemampuan Bapak Ibu. Yang ketiga, aspek collaboration. Mengkombinasikan kolaborasi, baik kolaborasi pengajar maupun kolaborasi antar peserta belajar. Yang kedua-duanya bisa lintas sekolah. Dengan demikian, perancang blended learning harus meramu bentuk-bentuk kolaborasi, baik kolaborasi antar teman sejawat atau kolaborasi antar peserta belajar. Kompetensi apa yang kita perlu tingkatkan? Kita bisa belajar, kita dalami Google for Education seperti Google Doc, Google Slide. Bagaimana kita mengkolaborasikan materi-materi tersebut kepada siswa-siswa kita. Nanti kita akan bahas Google Doc, Google Slide lebih mendalam dengan kolaborasinya, kita praktekkan kolaborasinya. Aspek keempat, assessment. Dalam pembelajaran blended learning, perancang harus mampu meramu kombinasi jenis assessment, baik yang bersifat tes maupun non-tes, atau tes yang lebih bersifat otentik, dalam bentuk project atau produk. Di samping itu juga perlu mempertimbangkan ramuan antara bentuk-bentuk asesmen online dan asesmen offline, sehingga memberikan kemudahan dan fleksibilitas peserta belajar mengikuti atau melakukan asesmen tersebut. Kompetensi apa yang perlu kita tingkatkan? Ya, kita bisa membuat asesmen yang menarik bagi putra-putri kita dengan quizzes atau Google Form. Nanti kita belajar lagi, kita tingkatkan lagi kemampuan kita dalam membuat asesmen yang online yang menarik. Yang kelima, aspek kelima, performance support material. Jika kita ingin mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka dalam kelas dan tatap muka virtual, pastikan sumber daya untuk mendukung hal tersebut. Siap atau tidak? Ada atau tidak? Bahan belajar disiapkan dalam bentuk digital. Apakah bahan belajar tersebut dapat diakses oleh peserta belajar baik secara offline, dalam bentuk CD, MP3, atau DVD, maupun belajar secara online. Atau jika pembelajaran online dibantu dengan suatu learning atau content management system, LCMS atau LMS. Pastikan juga bahwa aplikasi sistem ini telah terinstall dengan baik, mudah diakses. Kompetensi apa yang perlu kita tingkatkan Bapak Ibu? Kita perdalam lagi dengan Google Classroom, Google Suite, dan mengoptimalkan akun pembelajaran kita, belajar.ed. Inilah yang nanti akan kita pelajari Bapak Ibu untuk menyiapkan kompetensi kita dalam menghadapi pembelajaran blended learning. Kita ulas kembali, kita akan mengoptimalkan akun belajar.id, kita akan mengoptimalkan penggunaan Google Drive, kita akan mengambil Whiteboard FE, kita menggunakan G Suite, Google Meet, Quizzes, Google Doc, Google Form. Ini semua yang nanti kita akan persiapkan Bapak Ibu semua. Saya rasa cukup sekian presentasi singkat ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.